politisi senior PD Perjuangan, dan tentunya ada juga Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, dan juga pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Tadi Mas Adi Praitno sebelum jeda iklan menyampaikan bahwa yakin bahwa sebenarnya Presiden Joko Widodo ini memiliki keyakinan menduetkan kedua tokoh tersebut antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana tanggapan dari PD Perjuangan, Mas Andreas, terkait bentuk komunikasi politik yang sudah dilakukankah dari PDIP kepada Gerindra khususnya? Ya, selama ini kan juga artinya dengan kesejarahan ya, dan kesejarahan dengan teman-teman Gerindra ini kan Pak Prabowo artinya pernah bersama di dalam tahun 2009 dengan Ibu Mega, bahkan jauh sebelumnya bagaimana kesejarahan Pak Prabowo dengan keluarga Bu Mega dan almarhum Pak Taufik itu mempunyai hubungan yang baik gitu. Banyak cerita lah cerita-cerita ke belakang gitu. Nah, tapi juga kita tahu bagaimana di 2 periode terakhir ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada dalam kontestasi. Tapi kalau melihat pada karakter Pak Jokowi adalah karakter yang juga menghendaki adanya kebersamaan selama prinsip-prinsip itu berjalan di dalam satu koridor yang sama. Apa yang kita sering istilahkan dengan ya merangkul dan berbagi gitu. Dan itu kelihatan di dalam bagaimana di kabinet yang berjalan selama ini gitu. Sehingga bukan tidak mungkin gitu hal-hal yang tadi juga disinggung oleh Mas Adi itu terjadi, dan saya kira juga itu satu kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perjalanan. Dan kalau itu terjadi, saya kira saya sependapat dengan Mas Adi tadi, apa yang disampaikan oleh Mas Adi gitu. Tapi ya kita lihat juga bagaimana perkembangan politik ini ke depan, dan tentu saja hal ini akan sangat ditentukan oleh ya Pak Jokowi sendiri sebagai figur yang ada di antara berbagai macam kepentingan, terutama kepentingan bagaimana keberlanjutan daripada pemerintahan ini ke depan, keberlanjutan dari kepemimpinan ini ke depan, dan juga tentu ya 2 figur penting, 2 figur kunci, yaitu Ibu Megawati sebagai Ketua Umum yang mempunyai hak untuk memutuskan, dan juga ya Pak Prabowo tentu sebagai calon dan juga ketua partai, tentu dengan pembicaraan bersama dengan teman-teman dari partai-partai yang lain tentunya. Dan sikap gotong royong ini adalah prinsip yang juga dipegang oleh PDI Perjuangan. Jadi substansi daripada bagaimana merangkul dan kemudian berbagi, dan bagaimana menjalankan platform-platform kepentingan nasional kita ke depan ini adalah prinsip yang dipegang oleh PDI Perjuangan di dalam semua sikap kepentingan bangsa dan negara ini. Dan kita lihat di sini apa yang sudah dipraktikkan baik oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, dan hal tersebut juga dijalankan oleh Pak Jokowi di dalam pemerintahan 2 periode yang berjalan sampai dengan saat ini. Ya, Mas Andreas, tapi di internal partai PD Perjuangan sendiri sudah adakah omongan-omongan misalnya bentuk komunikasi terkait dengan menduetkan 2 tokoh tersebut? Ya, kalau kita lihat komunikasi dengan teman-teman partai ini kan selalu dilakukan, Pak, dan tapi tentu tidak semua komunikasi itu di dalam panggung-panggung terbuka gitu. Tapi komunikasi dengan Mas Habib dan kawan-kawan itu ya baik di DPR maupun antar pimpinan partai kan itu dari dulu kita sudah melakukan itu gitu. Dan bahwa situasi politik saat ini adalah momen-momen yang ya tentu akan menentukan langkah-langkah ke depan gitu. Dan kita lihatlah nanti bagaimana perkembangan politik ini masuk ke sana. Oke, kita lihatlah nanti perkembangan politik kata PD Perjuangan. Gerindra, Wakil Ketua Umum Gerindra, Mas Habibur Rahman, terkait dengan duet antara 2 tokoh ini yang seperti tadi Mas Adi sampaikan, keyakinan Mas Adi bahwa Pak Presiden menginginkan hal tersebut. Gerindra melihatnya seperti apa, Mas Habib? Ya, tentu yang pertama kami sangat menghormati PDI Perjuangan sebagai partai senior ya, partai terbesar dan pemenang pemilu bahkan sudah 2 kali berturut-turut. Kami juga menghormati tokoh-tokoh di PDI Perjuangan, Ibu Mega, Pak Ganjar ya, dan rekan-rekan yang lain. Nah, namun demikian menjadi kurang
kurang elok lah ya kalau bahasanya jika kami ya kan menyampaikan tawaran yang nanti justru dianggap bisa menunjukkan rasa tidak hormat. Seperti misalnya menawarkan Pak Ganjar menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah tentu kan apa namanya ya sangat tidak sopan bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Ya. Sementara di sisi lain kan Pak Prabowo di internal Gerindra sudah ditetapkan sebagai capres, ya, dan beliau berkomitmen menjaga apa namanya penetapan tersebut. Juga di KKIR kami terikat kerjasama politik dengan PKB, di mana penentuan capres dan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi menurut saya konsep persatuan lah ya antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo itu mungkin tidak harus secara teknis berpasangan sebagai capres dan cawapres, ya. Tetapi bisa lebih prinsip ya berpasangan sebagai sama-sama dua tokoh yang memperjuangkan dan berkomitmen terhadap keberlanjutan dari pemerintahan yang ada saat ini. Nah itu mungkin yang lebih nyaman ya bagi kita semua untuk kita diskusikan ya. Jadi ini keren pemilu kali ini, kita nggak ada gontok-gontokan ya, nggak ada saling fitnah, nggak ada saling hina. Justru yang ada adalah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hal ini adalah bagaimana mempertahankan prestasi yang ada dan melanjutkan ke depan. Jadi kalau saya merujuk ya pidato Pak Prabowo pada saat mendapat dukungan dari Partai Bulan Bintang ya kemarin di AISBSD, beliau mengatakan apabila ya beliau mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjadi presiden, maka beliau berjanji akan menghimpun semua kekuatan politik ya dalam pemerintahan beliau. Jadi tidak akan ada zero sum game ya, tidak akan ada singkir menyingkirkan ketika beliau nanti apabila mendapatkan amanah dari rakyat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, nah kalau Mas Adi melihatnya seperti apa? Tadi Mas Habibur Rahman terkait dengan kan tidak sopan kalau mengajak Ganjar Pranowo untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo Subianto, karena kita tahu juga PDI Perjuangan merupakan partai pemenangan, begitu Mas Adi. Apa yang memang bisa meyakinkan bahwa tadi Mas Adi sampaikan Presiden ini tetap masih memiliki keyakinan menduetkan dua tokoh tersebut? Apakah langkah yang diambil Gerindra untuk berduet begitu tidak menjadi capres dan cawapres, tapi berduet di dalam hal atau bidang tertentu antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ini juga bisa terrealisasi, Mas Adi? Ya, secara prinsip ya, saya kira kalau soal bagaimana konfigurasi politik di 2024 misalnya, Mas Reza, memang partai politik ini tentu punya independensi yang saya kira tidak bisa diintervensi oleh siapapun ya. Ya. Kenapa begitu? Karena ya yang bisa menentukan soal siapa capres dan cawapres bisa maju di 2024 tentu adalah ketua umum partai. Itu kalau kita membaca secara linear, di mana partai politik itu adalah mereka yang tentu saja punya independensi. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata ketika begitu banyak partai-partai politik yang ada di barisannya Pak Jokowi misalnya, selalu menjadikan Jokowi itu figur sentral untuk berkomunikasi, bahkan dalam menentukan langkah politiknya, maka komunikasi dan pendekatan dengan Pak Jokowi menjadi variabel penting. Itulah yang kemudian saya sebutkan tadi, bahwa memang agak rumit untuk saat ini ketika bicara untuk menduetkan antara Ganjar dan Prabowo atau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, ya memang agak rumit. Tapi kalau kemudian ada advice, ada saran dari Presiden untuk menduetkan keduanya, siapa tahu masuk akal, kan kira-kira begitu. Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan rata-rata, memang PDIP dan Gerindra misalnya agak sulit untuk disatukan, karena dua-duanya punya pride dan punya ukuran politik masing-masing, di mana mereka memang ya kalaupun tidak bisa bertemu dan merasa tidak sopan untuk mengajak koalisi PDIP, tinggal maju saja berkompetisi. Tapi sekali lagi, karena saya membaca bahwa persoalan di 2024 itu tidak bisa menafikan peran Jokowi, karena kan hampir semua partai politik mengatakan kita berada di bawah satu orkestrasi politik Jokowi, kita tegak lurus dengan Jokowi, kita akan melakukan semua hal apa yang dilakukan oleh Jokowi. Rasa-rasanya variabel eksternal dalam tanda kutip di luar ketua umum partai ini ada Pak Jokowi yang saya kira signifikan perannya.
yang mungkin dimintai nasihat, dimintai pendapat soal bagaimana kebaikan bangsa dan negara itu. Ini yang saya kira memang kita tidak bisa menutup mata. Kalau melihat kecenderungan saat ini memang rumit Pak Reza ya. Menduetkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo dengan Ganjar. Tapi sekali lagi karena atas nama politik gotong royong supaya politik itu adem ayem, kalau keduanya berkoalisi maju dalam satu kongsi politik, wah saya kira pemilu sudah selesai. 14 Februari itu hanya sebatas seremonial, calon pilpresnya atau pemenangnya sudah bisa ditentukan. Tentu tanpa dengan harus mendahului kehendak Tuhan ya. Tapi kalau melihat dari berbagai penjuru mata angin, kalau Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, saya kira pilpresnya sudah selesai dan ketahuan siapa pemenangnya. Ini yang saya kira menjadi perdebatan-perdebatan yang saya kira ke depan akan juga cukup dinamis. Pertama, satu sisi Pak Jokowi pasti akan dikaitkan dengan Pak Prabowo, satu sisi juga Pak Jokowi dikaitkan dengan tegak lurusnya ke PDIP. Tapi pada setting bersamaan, ketimbang selalu dihadap-hadapkan, ketimbang dua-duanya selalu berebut klaim siapa yang paling afdol didukung Pak Jokowi, saya itu tadi mazhabnya. Jangan-jangan Pak Jokowi sampai saat ini masih ada harapan supaya kedua tokoh ini bisa berduet di 2024. Kalaupun toh tidak bisa ya nggak apa-apa. Maju berkompetisi satu sama yang lain. Toh dalam politik kita adalah politik berkawanan, yang kalah bisa jadi teman, yang dulu jadi lawan juga bisa menjadi sahabat. Nah itulah politik kita Mas Reza. Betul. Tapi yang juga menjadi perhatian ini sekaligus menjadi penutup begitu di dialog Sapa Indonesia pagi hari ini Mas Adi. Apa yang memang nantinya dari para calon presiden yang bersaing di 2024 mendatang secara nantinya akan didukung oleh Presiden Joko Widodo, apa yang memang harus selain tadi Mas Habibur Rahman dan juga Mas Andreas menyampaikan bahwa ini melanjutkan pemerintahan politik selama 10 tahun terakhir oleh Presiden Joko Widodo. Apa yang memang nantinya harus dilakukan oleh calon presiden ini yang bisa mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo? Mas Adi? Ya saya kira memang kalau kita menggunakan perspektif orang awam, orang luar yang melihat politik di 2024 ini dari jauh lah kira-kira begitu, tentu Pak Jokowi itu tidak akan kemana-mana. Iman politiknya pasti ke PDIP. Iman politiknya itu akan tegak lurus, di mana capres dari PDIP itu the one only adalah Pak Ganjar Pranowo. Meski pada saat yang bersamaan, harus kita akui kedekatan Jokowi dengan Pak Prabowo bukan hanya diamplifikasi, bukan hanya dianggap sebagai sebuah klaim dukungan kepada Pak Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan sejumlah pemilih Jokowi secara perlahan juga memilih Pak Prabowo Subianto. Dulu nyaris tidak ada pemilih-pemilih Jokowi itu yang terafiliasi dengan Pak Ganjar. Tapi belakangan ketika kedekatan, kemesraan selalu ditunjukkan antara Jokowi dan Pak Prabowo, sejumlah pemilih Jokowi juga mulai pindah ke Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ini tugas penting bagi PDIP, Bang Andreas dan Ganjar Pranowo tentu saja untuk menarik semakin ke dalam Pak Jokowi supaya pemilih-pemilihnya di bawah itu tidak pindah ke lain hati. Entah dengan cara apa, wallahu a'lam bishawab, saya nggak paham. Tapi yang jelas jangan sampai Pak Jokowi ini ditarik ke sana ke sini, yang tentu dalam banyak hal itu akan merugikan jagoan dari PDIP di 2024. Oke. Mas Andreas, ini menanggapi dari Mas Adi dan juga terakhir, apa yang memang nantinya akan dilakukan langkah untuk memenangkan calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo? Ya, PDI Perjuangan artinya selama ini sudah menjalankan dan akan terus dilakukan. Ya, Pak Ganjar ini kan perlu lebih banyak pengenalan karena tingkat kedisukaan terhadap Pak Ganjar itu tinggi. Yang lebih perlu adalah pengenalan sehingga dengan demikian meningkatkan tingkat kedisukaannya. Yang berikut juga ya di samping tentu menampilkan hal-hal yang ada di publik seperti yaitu klaim-klaim yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menarik bahwa Pak Jokowi itu adalah bagian dari kepentingan politiknya di dalam kontestasi ini. Tapi juga yang penting adalah juga menyampaikan kepada publik bahwa substansi keberlanjutan itu ada di dalam gerbong yang selama ini dijalankan oleh Pak Jokowi bersama PDI Perjuangan, dan di situ ada Pak Ganjar gitu yang menjalankan keberlanjutan kepemimpinan dari Pak Jokowi, dan itu saya kira hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa bagaimana proses kepemimpinan ini berjalan gitu. Oke, Mas Habib terakhir, apa yang memang nantinya akan
dilakukan oleh Prabowo Subianto terkait dengan kemesraan antara Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo. Jadi yang kita bicarakan ini adalah sosok pemimpin beyond the institution, ya. Jadi bukan sekedar masyarakat tentu sudah cerdas, tidak akan terjebak pada hal-hal formal, si A partainya apa, petugas partai dari mana, dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada substansi gagasan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo, dan apa yang menjadi komitmen Pak Prabowo terhadap Indonesia ini ke depan, yaitu bagaimana terus memaksimalkan apa yang sudah terjadi saat ini, apa yang sudah dicapai saat ini untuk dilanjutkan dan dijaga ketika beliau mendapatkan amanah dari masyarakat. Oke, terima kasih para narasumber yang hadir pagi hari ini. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Mas Andre Sugo Parera dan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, dan juga Mas Adi Praitno, pengamat politik kita. Terima kasih atas waktu bersama-sama. Mas Adi, Bang Hugo. Sehat ya. Oke, dan saudara, usai jeda sampai Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Salah satunya soal foto sejumlah pelajar santriwati pondok pesantren di Magetan yang menenteng senjata viral di media sosial dan menuai